Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Tikal. Sekarang gue udah sama teman-teman gue nih, ada Wildan. Halo Wildan. Oi, oi Jai. Ada Amar. Halo Halo Mar. Zai. Dan juga ada Made. Halo Made. Woi Zai, Eh, halo. Mereka ini temen kampus gue nih di jurusan ilmu sejarah ya. Karena gue lagi bareng sama teman-teman kampus gue nih di jurusan ilmu sejarah. Gue bakal bahas tentang rasanya kuliah di jurusan yang gak terkenal. Karena kan jurusan sejarah ini termasuk jurusan yang gak terkenal ya. Jadi studi kasusnya jurusan sejarah. Nah sebelumnya gue mau tanya dulu dong, gimana nih kabar nih kalian semua nih? Dari Made, gimana kabarnya Made selama corona ini? Kabar gue baik sih, di rumah aja gue. Alhamdulillah, Di rumah. lancar. Kesibukannya apa aja nih? Sibukan ya kayak anak-anak kuliahan yang lagi WFH, kuliah di rumah sih, mungkin cuma bangun, tidur, lihat berita, main game, nyari-nyari sumber referensi. Kalau Amar gimana Mar kabarnya Mar? Alhamdulillah gue baik sih. Cuman Baik ya. sibukan sekarang paling ya itu kayak sama dia juga main game atau paling gue itu sih baca-baca buku. Kebetulan kan sebelum corona gue sempat beli buku di Big Black Wolf tuh. Big Bad Wolf ya sorry. Jadi gue di sana terus gue beli bukunya tuh lumayan banyak dan belum sempat gue baca semua. Jadi gue cicil-cicil aja bacanya. Nih Amar nih tipe-tipe orang yang borong buku dulu dah pokoknya. Untung sebelum corona ya gitu. Iya untung banget itu. Tanggal 9 gue ingat banget, 9 Maret. Terakhir gue kesana. Abis itu kan lockdown semua tuh. Nggak boleh kemana-mana ya kan. Oke. Lu kalau Wildan gimana Wildan kabarnya? Ya sehat sih, gue masih gini-gini aja, gue nggak ngapa-ngapain. Ini udah ada ini belum? Mati rasa udah ada. Sudah pernah gue mati rasa. Kan gue udah diputusin kemarin. Iya. Bukan ini kalian tugas akhir semua kan ya berarti ya, lagi nyelesain tugas akhir ya? Iya. Alhamdulillah masih Zai. Tidak ngerjain gue. Lu mau lulus kagak woi? Ini aduh. Jangan ditanya. Ya udah kita langsung masuk ke ini ya, pembahasan nih. Karena ngomongin soal jurusan tidak terkenal ya. Studi kasusnya jurusan kita nih, ilmu sejarah. Gue pengen tanya dulu dong. Apa yang sih yang kalian pikirkan gitu bisa masuk jurusan sejarah? Karena jurusan sejarah ini menurut gue kok bisa kepikiran lu bisa milih jurusan sejarah gitu. Karena kan nggak dianggap menjanjikan kan bagi umumnya orang gitu. Gimana kalian bisa akhirnya milih jurusan ini? Coba dari Amar dulu dong. Oke, mungkin gue bakal balik dulu ke masa-masa sebelum gue jadi mahasiswa ya. Masa-masa ketika gue kelas 12 SMA. Pada waktu itu gue mikir gue bisa masuk ilmu sejarah itu karena pada dasarnya gue tuh suka banget sejarah gitu. Oke. Ini lu pilihan keberapa? Pilihan pertama kebetulan. Jadi pilihan pertama adalah ilmu sejarah UI. Nah itu pikiran gue dulu. Berarti emang karena lu suka sejarah? Iya suka banget dulu. Dan gue berpikir bahwa gue mungkin bisa menjadi seorang ahli di bidang ini, terutama ilmu sejarah ya, yang membutuhkan banyak analisis untuk membedah peristiwa masa lalu gitu, menurut gue. Anda resmi sekali ya, akademik sekali Anda. Nah itu pikiran dulu tuh, pas kelas 12 kayak gitu mikirnya. Kalau Wildan, gimana Dan waktu milih jurusan kok bisa kepikiran gitu jurusan sejarah gitu? Kayaknya gue tuh ya, ini gue waktu SMA ya, kelas 12. Jadi gue tuh, kalau nggak salah, seinget gue sama wali kelas gue disuruh ngambil ilmu hukum aja, ilmu hukum kalau nggak ilmu politik. Atau akuntansi kata guru gue kan. Gue mikir kan, kalau ilmu politik, gue nggak boleh tuh sama ibu gue ilmu politik. Ya, kenapa tuh? Ya lu tau lah politik Indonesia kayak gimana kan, takutnya kan politikus ya, takut kan, ya. Ya ibu gue mikir kayak gitu kan. Terus gue udah tuh kayak nggak tahu jurusan mana, yang penting gue masuk UI aja pokoknya. Kayak gue nggak tahu jurusan apa tapi gue mau masuk UI. Paham kan? Iya paham. Ya udah gue ilmu hukum UI anjir kata gue. Gue kalau masuk hukum UI ya yakin aja sih kayaknya, cuma pergaulannya itu loh, hedonismenya itu gue kayaknya tidak kuat. Iya. Terus akhirnya lu milih jurusan sejarah gitu. Nah iya, gue nyari-nyari waktu itu, gue nyari-nyari yang optimis aja lah kan, riset dikit kan gue kayak perbandingan antara pendaftar sama yang terima gitu kan. Terus gue ngeliat tuh, wah sejarah yang daftar nggak banyak nih.
Gue kan ini kan undangan kan jalur SNM kan, ya nggak banyak nih, ya udah gue pilih aja tuh langsung. Pilihan pertama gue sejarah UI. Gue nggak milih apa lagi, udah sejarah UI doang. Kayak dia aja, gue bodo amat. Serius satu doang. Serius, gue satu doang. Gila lu. Itu SNM ya? Sama Wildan. Gue SNM itu. Gue soalnya nggak mau mikirin kan, gue nggak mau SBM mah, kayak males gue belajar lagi terus beli buku segala macam, gue males kan. Ya udah yang pasti aja kata gue kan. Anjir nih. Ini banget tuh, percaya diri banget ya anjir. Gue percaya diri banget anaknya gila. Satu doang. Tapi kalau Amar, lu pilihannya satu doang atau berapa, Mar? Nah, jadi dulu itu SNMPTN gue milihnya kalau nggak salah pertama itu sejarah UI ya. Yang kedua itu disarankan oleh guru gue untuk milih universitas daerah. Kebetulan universitas daerahnya Universitas Riau waktu itu. Iya. Ya, jadi gue milih Unrinya itu kalau nggak salah ilmu hukum gitu. Jadi pilihan pertama SNMPTN sejarah UI, pilihan keduanya itu ilmu hukum. Oh gitu. Iya. Itu SNM atau SBM, Mar? SNM dulu ya, SNM. Tapi ternyata gue nggak lulus SNM, jadi ya udah. Lulus SBM? Iya, lulusnya di SBM. Pilihannya sama? Pilihannya beda lagi tuh kalau SBMPTN. Iya. Ini udah dapat 2 orang berbeda nih, kenapa milih jurusan sejarah ya? Ini udah dapat 2 orang beda. Yang satu emang niat, yang satu masuk UI aja lah. Iya. Coba kita tahu nih yang paling ini dulu, yang paling sesepuh gimana? Halo Pak Amade, gimana? Nah, kampret lu ya. Gimana Amade? Kok bisa gitu mikir tuh? Gue pilih jurusan sejarah gitu. Kenapa tuh? Emang udah hopeless apa gimana? Ada lu udah tua kan. Jadi gini sebenarnya. Jadi kalau flashback ke zaman SMA kelas 12 dulu, tuh kan gue kan sebenarnya tujuannya itu harus sebutin tahunnya ya. Kita kelas 10, dia kelas 12. Oke. Pokoknya gue kelas 12 itu dulu belum kepikiran mau kuliah kemana. Ini jujur aja nih buat teman-teman yang udah kelas 12 SMA terus mulai tentuin mau ambil jurusan apa gitu kan. Siapin ya sekarang mau saintek atau sosum, jurusannya apa, universitasnya di mana. Kalau gue waktu itu belum ada bayangan, jadi begitu udah daftar SNPTN itu, teman-teman gue udah punya pilihan. Nah gue pribadi tuh masih ngitung kan, ini nilai masuknya kemana, mentoknya kemana. Karena gue anak IPA, otomatis gue nggak boleh ngambil jurusan IPS kan di SMA gue waktu itu. Jadilah gue ambil jurusan waktu itu di IPB, Ekonomi Pembangunan, SNPTN tuh. Tahun pertama pas lulus. Dapet kan lu ya, Mat? Alhamdulillahnya kagak dapet sih. Kagak dapet tuh. Terus kan waktu itu gue daftar lewat 3 jalur kan, ada SNMPTN, ada PMDK, sama SNMPTN jalur undangan tapi yang Universitas Islam gitu kan, UIN. Nah ya. Enggak nyoba nyalur ini. Apa tuh? Pengen ngejokes nggak jadi. Lanjut. Ngejokes apaan? Pokoknya gue dulu dari 3 jalur itu gue nggak terima di SNMPTN doang, tapi di PMDK, terus PMDK gue dapet di PNJ Teknik Konversi Energi kalau nggak salah. Terus di UIN gue dapet di UIN Bandung jurusan Ilmu Muamalah. Itu lu dapet semua tuh? Iya dapet diterima, ada pengumuman diterima gitu kan, tinggal daftar ulang. Nah cuma waktu itu karena kondisi ekonomi keluarga lagi kurang mengenakan gitu ya, jadi gue belum bisa kuliah di tahun itu. Itu semua mandiri ya? Undangan semua Pak. Sebenarnya Pak waktu itu undangan semua. Gue daftar bidik misi, jadi kalau misalnya mau lanjut juga bisa, tapi kan waktu itu ada ini ya Pak, kalau kita mau kuliah itu kan nggak bisa kita dari pemerintah semua diberikan kan, pasti kita harus modal. Nah, ya ini lu ngomong latar belakangnya krisis 98 ya waktu lu mau kuliah gimana? Iya. Pak, bukan negaranya yang krisis. Iya. Itu tahun pertama tuh. Jadi gue skip tahun pertama 2014, tahun berikutnya 2015. Gue ikut SBM itu waktu itu gue ambilnya karena gue IPA. Jadi gue ambil IPA lah waktu itu. Gue ambil biologi di Unpad sama di UNER. Ternyata tahun 2015 kagak keterima juga tuh. Gak keterima. Ya udah lo coba lagi sekali lagi kan, 3 kali kan maksimal nyoba kan untuk SBM. Akhirnya tahun 2016 kenapa milih sejarah itu karena gini sih sebenarnya kan gue dari SMA nih IPA itu yang nilai gue yang bagus cuma sejarah sebenarnya. Oh gitu. Iya
Kalau teman-teman gue yang lain biasanya dapat sejarah tuh biasanya 82, 83, 84. Nah, gue tuh 92, 93 gitu kan. Waduh. Anjay. Keren. Itu lu masuk sejarah setelah percobaan berapa tahun, Made? Pokoknya aku gap year 2 tahun lah, Bro. 2 tahun ya, oke. Sebelumnya 2 tahun. di tahun pertama lu sebenarnya udah dapat atau tahun kedua udah dapat? Tahun pertama tahun tuh udah dapat. Pertama ya, udah Tahun dapat pertama udah dapat. 2 tahun gap year sejarah, men. Iya. Gara-gara nilai bagus di SMA jadi alasan milih ini anjir. Ngambil sejarah juga bukan tanpa perhitungan sebenarnya gue, karena emang gue suka baca-baca buku, baca peristiwa, baca-baca tentang kilas balik gitu kan, dan emang awalnya emang orang tua tuh menentang sebenarnya gue ambil sejarah. Nah, itu yang pengen gue tanyain. Kita lanjut. Itu gimana tuh respon dari orang sekeliling lo? Coba Made gimana, Made? Gua pokoknya waktu itu paling nggak setuju tuh dari orang tua sih. Orang tua bilang katanya sejarah mau ngapain? Nanti lulusnya mau kemana sih? Ditanyain prospek kerjanya. Terus abang gue juga nggak setuju waktu itu. Katanya udah kuliah di swasta aja di sekitar sini. Ya yang biasa muncul di TV tuh iklan kampusnya tuh. Oh, ini yang ada aliennya. Nah itu tuh. Bukan PG, BSI. Obama. Yang ada Obama. Ya 11-12 lah. Kuliah aja. BSI aja. Iya tuh. Sama gue jadi saranin gituan tuh. Kenapa orang pada nyariin itu semua ya anjir. Nah, terus lo kenapa bela sejarah daripada kampus itu? Duh, ngapain banget ada Obama palsu. Ngapain, mendingan yang UI sekalian anjir. Terus penolakannya tuh dalam bentuk kayak lu di blokade atau gimana, lu dikurung gitu. Enggak sih, cuma kalau gue kan lebih ke kita dialog kan, musyawarah. Kalau misalnya mau ambil sejarah harus bisa selesaiin, jangan sampai nanti kuliah di awal-awal tapi pertengahan sampai akhirnya nggak serius gitu. Jadi istilahnya lu diminta kalau lu pengen ngambil, lu harus tanggung jawab sama pilihan lu gitu ya. Iya. Lo Amar gimana, Mar? Lu kan tadi yang sangat niat banget tuh kan tuh, wah gue pengen gini-gini. Emang nggak ada respon negatif gitu dari orang-orang sekeliling lu, kayak temen lah atau guru, keluarga gitu gimana? Oh, kalau respon negatif banyak sih lumayan, terutama dari kayak teman-teman gitu ya, kayak ngapain sih lu masuk sejarah, Mar? Kayak itu kan kayak nggak bisa kerja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak teman-teman malah yang lebih istilahnya lebih salty gitu, lebih negatif responnya. Tapi kalau orang tua sendiri, kalau ibu sih mendukung ya. Ngedukungnya itu karena beliau itu akademisi ya. Jadi kebetulan dosen juga. Paham lah. Jadi ketika mandang sesuatu pasti nanyain dulu kenapa sih kamu milih itu, apa alasannya, terus kira-kira peluang ke depannya ngapain. Jadi gue sebelum masuk sejarah itu istilahnya diinterogasi dulu, ditanya-tanyain dulu kenapa sih mau masuk sini, kenapa mau ngambil jurusan ini, seperti itu. Jadi orang tua lu meyakinkan diri lu bener kan nih mau milih ginian gitu ya? Iya, gituin, iya. Terus kayak gue jelasin pertama, Amar mau masuk sejarah di UI itu kan sudah terkenal dengan ya gitulah, tahu sendiri gimana. Terus kayak sejarah itu yang paling bagus ada di sini, di UI, di UGM, di Unpad. Gue jelasin dah semuanya tuh. Terus pilihan paling bagus itu menurut gue di UI. Karena gue samain dengan visi, kebetulan mama gue kan sangat senang dan UI kan. Jadi ketika gue bilang gue mau di UI, dia juga oke, nggak apa-apa sih gitu. Jadi lu tertolong gitu ya dengan nama UI-nya. Coba lu sejarah di mana, misalkan di universitas. Kalau lu di universitas mana gitu selain UI sama UGM, orang tua lu bisa nerima gitu. Sulit sih. Soalnya standar terutama mama gue itu standarnya adalah PTN. Jadi gue pernah dibilangin kayak gini, Mar, kalau nggak dapat PTN udah gap year aja, digituin gitu. Jadi kayak iya mungkin ambis ya, mungkin agak gimana sih rasanya. Cuman ya menurut gue fair aja, mereka minta target tinggi karena gue mau masuk pilihan gue sendiri, yaitu ilmu sejarah UI. Oke. Kalau Wildan, lu ada nggak Dan dicemooh, diludahin gitu gara-gara diludahin? Tidak ada sih, gue tidak ada sih. Jadi pas gue bilang ibu gue kan kayak masuk sejarah, oh ya udah masuk aja nggak apa-apa, UI kan iya. Terus gue kan ya udah kan, tanpa basa-basi ya. Ibu gue nggak nanyain, pokoknya sampai gue keterima ya udah jalanin aja gitu kan. Paling
Nah, bokap gue waktu pertama-tama waktu gue udah keterima kan, bokap gue nganterin gue ke stasiun. Bokap gue nggak apa ya, kaget juga ditanya bokap gue kan, kalau sejarah lulusnya jadi apaan? Gue udah paling kagak tahu, kuliah aja belum. Gue nggak tahu. Lah gue nggak tahu, lu udah ambil aja. Ya kan gue, ya kan lu tau lah, gue pilihan pertama aja kan, ya udah gue UI gitu kan. Tapi gue suka sejarah, bukan berarti gue nggak suka sejarah. Bukan berarti lu kayak asal-asalan aja gitu ya milih. Enggak lah, gue nggak asal-asalan gitu kok. Maksudnya ya karena gue suka sejarah dan ya gue suka sejarah, jadi bisa lah. Oke. Gue nggak dapet coomoh dari teman-teman gue sih, kayak biasa aja sih, kayak teman-teman gue juga kayak, ya udah lu UI kan, ya udah digituin anjir, paling kayak Gitu. ya UI-nya kan yang ini bukan jurusannya. Kayak lu juga kayak teman-teman lu yang agak jauh juga nggak ngeh kalau lu jurusannya apa gitu kan. Paling dia ngehnya, oh dia kuliah di ini nih gitu. Paling kalau di gue sih gitu. Seenggaknya kita tertolong sama nama UI-nya. Iya nggak sih? Coba kalau misalkan di universitas yang tidak terkenal gitu, wah lebih double ini kali ya, double tidak terkenal ya. Tapi karena kita fokus ke soal jurusan tidak terkenal ini, pasti ditanyain soal prospek kerja dan gimana tadinya kan. Ya, kalau gue sendiri memang bingung sih ketika ditanya prospek kerja. Tapi gimana tuh selama kan kalian udah masuk gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan kalian kayak masih ngeraba-raba. Nih kayaknya gue bisa dapat keuntungan di sini, tapi kan masih meraba-raba. Tapi gimana kalau kalian udah kuliah terus menjawab keraguan orang-orang tersebut? Menjawab keraguan. Jadi pada intinya gini sih, karena kan sebenarnya kuliah itu belum tentu akan menghasilkan atau membuahkan kita nanti akan sukses atau tidak. Meskipun nanti teman-teman yang di luar jurusan sejarah pun apakah dia pasti akan sukses, itu belum tentu juga gitu kan. Sama kayak di sejarah. Kalau dibilang prospek tuh, gua berapa ya, kita kuliah berapa tahun sih? Udah 4 tahun ya? Satu bulan 4,5 lah. Jangan 4,5 lah ya. 4 tahun lah ya. Kita udah gitu. Iya, udah 4 tahun kuliah, menurutku prospeknya itu banyak banget. Apalagi dosen gue tuh bilang kalau sejarah itu dibutuhkan terutama dalam hal copywriting, buat di sosmed, buat produk online shop, atau buat mini review dan sebagainya, tuh banyak banget pasarnya. Jadi intinya apa yang dipelajari sejarah pun nanti juga bakal berguna buat dunia industri gitu kan? Iya, betul. Kalau dari Amar, lu gimana cara menjawab keraguan dari teman-teman lu? Gue jelasin dulu ya, flashback dikit. Ketika gue kelas 12 SMA itu, gue mikirnya sejarah itu cuma jadi akademisi doang, dosen atau guru gitu-gitu kan. Gue nggak kepikiran kalau sejarah itu bisa jadi yang lain gitu. Gue malah pikiran gue terbuka itu setelah gue masuk ke ilmu sejarah UI ya. Kayak, oh lah, sejarah ternyata bisa kerja di dunia hukum juga gitu. Kayak analisis surat tanah yang dibilang Mas Agus kemarin itu. Terus ternyata sejarah bisa kerja di bidang kayak dibilang Ahmad tadi, copywriting segala macam, dan sejarah juga bisa kerja menjadi analis ekonomi juga kan. Dia bisa melihat tren-tren pasar di masa lalu gitu. Kayak banyak yang membuka pikiran gue di sini. Tapi pada awalnya memang lu mencoba menjawab keraguan itu dengan bahwa ya gue kepengen jadi akademisi gitu ya. Iya, awalnya begitu. Walaupun nanti kemudian lu bisa ngelihat peluang-peluang yang lebih dari itu ya. Nah benar, iya. Karena dulu itu pikiran gue masih sempit banget. Gue kira itu sejarah itu cuman, wah lu pokoknya berkutat dengan dunia akademis saja tuh. Lu bercengkrama dengan dosen, bercengkrama dengan peneliti, bercengkrama dengan mahasiswa, itu doang. Kalau Wildan, lu gimana? Apa lu masih ragu-ragu sebenarnya dalam diri lu, Dan? Pasti ragu-ragu lah. Maksud gua kan lu kuliah di jurusan yang kayak, maksudnya di Indonesia kan jurusan sejarah kan ilmu murni kan, bukan ilmu terapan kan. Iya. Nah, lu tahu kan di Indonesia sendiri industrinya itu lebih ke industri terapan kan. Jadi kayak ilmu sejarah, ilmu filsafat, ilmu matematika tuh agak sulit kan. Ya pas apalagi udah kayak gini nih, gue mikir udah mau lulus terus anjir. Gue tuh udah rajin buka-buka ini nih, portal web-web pencari kerja gitu kan, kayak jarang banget sih yang jurusan sejarah jarang banget kan yang kualifikasi itu sejarah. Makanya paling nyari yang semua jurusan. Makanya kayak gue mikir juga sih, sebenarnya kerjaan kita nanti itu kan nggak harus linear sama jurusan kita kan ya. Yakin ini lewat apa? Gue nggak yakin karena gue nggak senior kita sih, alumni kita kayak ada yang dikerja dia jadi keuangan, coba terus jadi penulis, jurnalis, kayak ya berarti bisa kan kita kayak gitu juga. Dengan dari alumni kita, gambaran dari alumni kita, jadi lu bisa ngambil contoh itu untuk ngeyakinin. Iya. Gue mau tanya dulu, kalian pernah dong pasti ditanyain kayak jurusannya apa gitu, itu sempat minder nggak sih?
Gue kalau ditanya jurusan pernah minder apa kagak, gue jawabnya kayaknya nggak minder sih. Gue setiap ditanya misalnya, lu kuliah di mana? Gue selalu bilang kuliah di Depok. Gue nggak pernah bilang kuliah di UI sih. Terus abis itu kan ditanya jurusan apa, jurusan sejarah. Ya udah paling orang kayak nanyain jurusan sejarah kerjanya jadi apa, kayak pasti tanya ngajar nggak sih kayak gitu. Ya jawab aja gue bilang ya jadi sejarawan paling gampang kan, kayak gitu aja, kayak nggak perlu malu kalau kata gue. Kalau gue sih nggak merasa malu sih, toh gue yang jalani kan kuliah. Tapi kadang ada juga nggak sih yang nanya kayak gini, apa kuliah di mana, di Depok, terus langsung nanya di gue jawab, bang, hebat banget, jurusan apa? Sejarah. Oh, sejarah. Yang sejarah kerjanya apa? Gitu jadi. Iya, jadi langsung kayak gitu. Iya kan? Lu Amar pernah nggak lu Amar? Iya. Ketika ditanyain jurusan gitu, terus tiba-tiba kayak orang tuh nurunin ekspektasi ke lu gitu. Pertama kali gue ditanyain itu pas gue pertama masuk ya minder ya, karena gue belum tahu tuh sejarah ada apaan. Gue mikir akademis doang, kayak ya gue minder banget waktu itu. Cuman setelah tahu banyak kemungkinan sejarah bisa kemana aja, gue jadi nggak seminder itu lagi. Gue sekarang udah bisa jelasin sejarah nggak cuma jadi akademisi doang, cuy, bisa jadi analis juga, bisa jadi macem-macem lah gitu kan. Awalnya minder banget, cuman sekarang nggak lagi. Kalau sama Ade gimana Mbak De? Gue dengar sampai ngurung diri ya Mbak De, gara-gara masuk jurusan sejarah. Ngurung diri dari mana? Kalau gue sih, gue nggak jauh beda sih sama Amar. Jadi ketika awal itu masuk sejarah, kalau orang nanya sampai sekarang dari awal gitu, misalnya, Mat lo kuliah di mana gitu kan? Gue pasti jawab pertama kali kuliah di Depok. Nanti dia bakal tanya lagi kan, kuliah di universitas mana? Di UI. Oh, di UI. Jurusan sejarah. Kenapa ambil sejarah gitu kan? Biasanya orang pasti gitu tuh. Kayak tadi lu bilang kan, sejarah kerjanya apa? Terus kuliahnya ngapain? Terus sejarah tuh bahas apaan aja gitu kan? Oh, panjang tuh pertanyaannya gue. Tapi gue selalu bisa jelasin itu dengan sampai orang itu bisa, oh iya ternyata sejarah nggak seremeh itu ya buat pembangunan bangsa dan juga untuk bidang pekerjaan lain gitu. Terus kalau untuk ke orang-orang asing yang menurut gue, wah orang ini udah menganggap bahwa sejarah stigmanya negatif nih, ya udah biasanya gue cuma jawab sampai kuliah di mana, di Depok, di kampus mana, di UI, jurusan yang biasa-biasa aja lah gue. Oh iya, lu bang gila. Iya. Jadi kayaknya itu pola yang enggak sih, kayak kita ditanya pertama kali kuliah di mana, terus pada bilang Depok, terus kampusnya apa, terus pada bilang UI kan, terus baru dijawab. Ini nih titik-titik paling menentukan nih, tergantung orang yang nanya siapa kan. Benar. Soalnya apalagi yang orang-orang yang pandangannya adalah prospek kerja tadi, saya. Jadi kayak mereka bilang, apain sih sejarah, kerjanya apaan, itu pasti tertutup ya. Jadi kayak orang-orang yang mikirnya masih kerjanya konvensional kayak akademisi gitu, pasti cuma jadi dosen doang paling. Nah, tadi balik lagi ke soal mindset ya. Setuju nggak sih kalian kalau misalkan mindset jurusan nggak terkenal itu justru datang dari sekolah gitu? Sekolah dan latar ekonomi. Misalkan sekolah guru-guru nih biasanya. Lah, ngapain kamu masuk jurusan itu? Jurusan ini aja, kamu bisa jadi guru, bisa jadi buka les atau gimana, ya kan? Atau dari latar ekonomi. Misalkan karena prospek kerjanya nggak jelas gitu, jadi lebih milih yang kejelas-jelas. Itu setuju nggak sih kalian bahwa mindset itu udah berasal dari situ gitu? Coba dari Amade. Mindset dari sekolah, kalau di sekolah gue kebetulan sekolahnya cukup ketat dan membebaskan siswanya sih. Jadi even kalau misalnya mau ambil jurusan sastra gitu ya, nggak apa-apa. Tapi memang nanti kasih tahu nanti sastra tuh seperti ini. Nanti jalurnya itu seperti ini, pekerjaannya seperti ini, karirnya seperti ini, gitu. Jadi nggak ada, stigma, gitu. Nggak ada. Cuma biasanya gini kalau di sekolah gue dulu. Jadi nih kan biasanya kalau di sekolah gue itu nanti kan mau menjelang pendaftaran SNMPTN. Waktu itu gue bulan Februari itu anak-anak kelas 11 dikumpulin di dalam satu ruangan. Satu ruangan. Bentar. Terus nanti SNM ini mungkin ada yang belum ngerti. SNM ini undangan ya? Lanjut. Iya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.
jalur undangan. Nah, dikumpulin tuh satu ruangan tuh kan. Nah, di situ nanti nilai rapot kita tuh ditampilin tuh di layar, tampilin. Dan itu ditulisin tuh peminatan kita 1, 2, 3. Kalian milihnya mau kemana? Terus nanti satu-satu dipanggil. Misalnya kayak gue nih, Ahmad, kamu kenapa mau ke IPB? Kenapa mau ke ekonomi pembangunan? Kamu kan bisa ambil Unpad dan sebagainya gitu. Gue bilang ya karena di IPB yang paling terjangkau, dekat, dan nggak jauh dari Bekasi, gue bilang kan. Terus kalau temen gue yang biasanya karena nilai gue ini ya nggak terlalu tinggi gitu rata-rata, jadi udah nggak banyak tuh ngomong sama guru BK-nya. Tapi kalau temen gue pintar biasanya dia rata-ratanya 9 gitu, 9 ke atas. Dia mau ngambil jurusan MIPA, entah matematika atau biologi. Nah itu biasanya sama guru BK gue bakal dibilang, kamu jangan ambil MIPA, kamu nih bisa ambil teknik loh, bisa ambil di iya bisa ambil di kedokteran juga bisa di sini, di kampus ini gitu. Jadi lebih ke di encourage sih kalau di sekolah gue. Gila, sekolah lu ini banget emang. Iya, kayak sekolah ini banget loh, terbuka banget, ngerti gak sih, kayak bener-bener ngebimbing gitu ya anak ya. Iya, sekolah saya mantan RSBI Pak dulu Pak. Oh Allah, norak banget RSBI. Sombong dikit Pak. Tahun berapa tuh? 99 ya? Tahun 94 kayaknya Pak. Kalau dari Wildan, setuju nggak soal itu mindset jurusan nggak terkenal tuh berasal dari sekolah sama prospek ekonomi ya sih? Gue lebih setuju kalau misalnya mindset jurusan nggak terkenal itu dari negara sih, Zay. Dari negara, masyarakat kita sendiri, dari negara dan masyarakat kita sendiri. Maksud gue kayak, iya kayak tadi gue bilang kan di awal, ya di negara kita sejarawan, terus misalnya filsafat, filsuf, ya kayak nggak dihargai nggak sih, kayak nggak ada jasanya sama sekali kan. Ya dari negara kita aja nggak ngasih apresiasi yang lebih kepada mereka gitu. Jadi ya agak sulit kalau misalnya jurusan-jurusan ilmu murni untuk masuk ke industri ke negara yang selalu mikirin ya terapan, industri terapan gitu kan. Kita kan yang terkenal teknik ya kan, ekonomi, akuntansi, gitu-gitulah. Iya di kita mah gitu. Iya. Kalau dari Amar gimana Mar? Menurut lu Mar? Mindset ini berasal dari mana? Gue setuju dengan pendapat Wildan dan Amade sih. Jadi kayak dibilang tadi kan sekolah nggak terlalu pengaruh, yang ngaruh malah masyarakat loh yang bikin mindset kayak gitu. Sekolah gue nih, sekolah gue itu mirip kayak sekolah Amade tadi. Jadi kayak ada sesi konseling, ada sesi anak salah satu dipanggil tuh ke dalam tuh ditanya-tanyain. Kebetulan sekolah gue malah bilang, ditanya kan gue mau masuk mana nih, Amar mau masuk mana? Saya mau masuk sejarah UI Pak, gitu. Terus bapaknya bilang, oh sejarah UI. Wah ini cocok udah, bapaknya bilang gitu kan ke gue. Karena kebetulan nih, gue waktu itu yang kayak Amade lah, nilai sejarahnya bagus, pokoknya menonjol lah di kelas. Jadi kayak, wah cocok udah, kamu sejarah mana? Sejarah UI. Udah nih fix ya, udah bagus kata gurunya kayak gitu. Jadi guru-guru gue malah nggak iyain gitu, lucu gak sih? Nah di situ malah yang mindset sejarah jelek gitu, segala macam tuh masyarakat, terutama masyarakat yang lebih percaya orang-orang yang, terutama nih di masa sekarang ya, kita ambil contoh aja di masa sekarang ini kan banyak biasanya humaniora ya yang dipandang remeh ya. Dipandang remeh kan, zaman sekarang itu ada teori konspirasi segala macam. Itu sejarawan jarang dipanggil nggak sih? Yang sejarawan asli itu jarang dipanggil. Ya, baru-baru kali ini sih, baru-baru kali ini. Nah malah yang dipanggil itu orang-orang yang sama sekali nggak punya keahlian di sejarah. Pada akhirnya adalah yang terjadi itu omong kosong semua, itu nggak ada yang bicarain sejarah sama sekali ya kan. Dan itu benar-benar disayangkan menurut gua. Iya. Ini ya tadi lanjutin soal yang bahasan kalian tadi ya, kayak dari Ahmad maupun dari Amar dan Wildan, kalian setuju nggak sih emang ini gara-gara ya tadi negara kita nggak kurang memberikan ruang gitu ya dalam riset gitu ya nggak sih, karena kan anggaran riset kita tuh kecil ya Kak. Sangat kecil sih kayaknya. Bahkan ya untuk riset science tech aja itu udah kecil banget, apalagi humaniora ya nggak sih. Gini Zai, satu lagi nih, gue mau tambahin satu lagi. Lu udah tahu belum kalau di Kemendikbud apa Kemenristek-Dikti ya? Itu sekarang udah nggak Kemendikti udah nggak ada. Kemendikbud-Dikti ya sekarang. Dikti udah masuk ke Kemendikbud. Sekarang kalau nggak salah itu Direktorat Jenderal Sejarah udah dihapuskan sih. Udah dihapuskan. Udah nggak ada lagi. Dirjen Sejarah udah nggak ada lagi. Namanya Dirjen Pemberdayaan. Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya ada. Seriusan gue. Jadi itu Dirjen Sejarah udah nggak ada lagi. Makanya tahun ini KSN
di review ulang lagi kan. Budgetnya dialihin semua. Kita ada kementerian riset sih. Cuman ya itu anggarannya dikit. Jadi kayak ya ini kejadiannya kayak sekarang kan. Kayak misalkan ya virus corona sekarang ini di mana karena riset kita kecil ya jadi sulit kita untuk membuat vaksin sendiri atau membuat analisis sendiri gitu berdasarkan negara kita. Paling kita ngandelin LIPI ya segala macam. Tapi itu pun kurang ada di masyarakat ya sosialisasinya ya nggak sih? Ya, kurang pemasarannya gitu penelitian kita. Sebenarnya ada satu masalah lagi sih, Zai. Gue mau nambahin dikit ya. Gimana tuh? Masalah yang gue lihat adalah ini dari perspektif nyokap gue lah sebagai dosen. Kata dia dana riset itu sulit turun. Dan kalaupun turun, dana riset itu banyak banget birokrasinya yang bikin penerima dana itu pusing parah lah pokoknya. Ribet banget. Iya. Ribet. Ketika dana turun, kita harus merekap semua yang kita gunakan di riset. Bahkan kalau misalnya ada komponen yang nggak ada buktinya, misalnya nih ya, kita nginap di hotel gitu untuk penelitian selama 1 hari gitu ya. Hotelnya itu di plotting adalah hotel bintang 5 gitu. Jadi anggaplah anggarannya sekitar 1.500.000 gitu lah ya. Jadi ketika ternyata hotelnya full book dan kita nggak bisa tinggal di hotel tersebut, kita terpaksa pergi ke hotel bintang 3 atau bintang 2. Kan dananya jadi dikit tuh. Dan itu dana yang dikit itu ketika diakumulasin kan jomplang banget tuh perbedaannya. Tapi ketika bondnya kita kasih ke yang rekap datanya lah gitu ya. Yang rekap datanya itu nggak boleh, ternyata nggak sama kayak gitu. Nah, jadi itu kayak terpaksa kita itu nggak sih kita fabrikasi atau semacam kita palsuin gitu nggak sih datanya. Jadi kayak ribetnya aneh banget ya. Aneh Mbak. Jadi kayak ya itu birokrasi kita masih sangat mengecewakan gitu. Ya maksud gue mindset yang tadi soal anggaran kita, kalau misalkan lebih hemat bukan lebih bagus ya? Itulah birokrasi Zai. Yang gue diskusin sama nyokap gue, birokrasi itu ribet. Jadi itu masih nyokap gue yang dananya kalau salah 10 jutaan apa. Belum lagi yang dana riset yang lu bayangin ya, dana riset yang 1M gimana ribet yang ngurusin. Gimana ya menurut gue ini kan walaupun humaniora, kita kan ke humaniora lagi. Iya. Selain hukum misalkan kayak budaya, kan kita sebenarnya bisa menjual itu kan, gara-gara penelitian misalkan soal Jawa gitu, soal Jawa atau Sunda. Ini kita banyak budaya nih. Antropolog kita tuh dikit, ya kan? Sayang banget tuh. Kita bisa menjual itu kan sebagai bentuk kekayaan kita, itu kita bisa jual. Ya, jualnya kalau diproses sama siapa? Sama si peneliti humaniora tadi tuh, antropolog, sosiolog gitu kan. Nah, itu daya jual buat negara kita juga, tapi ini kita nggak dikasih ruang untuk itu nih. Si orang-orang yang jurusan yang tidak terkenalin yang dianggap prospek kerjanya sedikit gitu. Sayang banget kalau menurut gue, ya nggak sih? Iya, BTW nih, gue barusan baca berita kan, ternyata benar nih yang tadi Amar bilang. Tapi yang dihapus itu ternyata bukan cuma Direktorat Sejarah, tapi juga Direktorat Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya. Kebijakan perampingan dari Kementerian Kebudayaan. Ini berat juga ya kalau sampai perhatian terhadap seni dan sejarah kita mulai dikesampingkan. Iya, dikesampingkan, berarti kan akan ada yang namanya nanti kemunduran sebenarnya ya kan, kalau ngelihat dari anak-anak generasi muda kita yang agak kurang melek sejarah dan lebih melek sama trending dunia kayak macam K-pop dan sebagainya. Mungkin untuk masa ke depan itu akan merugikan kita sih kalau menurut gua. Ya, kita bakal jadi ini doang, pangsa pasar buat konsumen doang. Iya, dan kita akan lupa. Kita nggak bisa memproduksi apapun. Iya, dan paling penting kita bisa lupa sama jati diri kita sendiri sih. Yo. Tapi itu juga perlu diperiksa sih, itu dirjen itu kan katanya dirampingkan kan. Kita mesti periksa lagi apa di bawah dirjen apa itu ada gitu. Kayak yang eselon waktu itu masih eselon 2, eselon 3 gitu-gitu nggak sih kayaknya perampingan itu nggak sih? Iya. Kalau eselon 3 mah jabatan pegawainya, kalau ini lebih ke direktorat tuh cuy. Iya, direktoratnya sendiri dihapus. Asli itu dihapus. Tapi mungkin dimasukin kemana gitu kita nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa diperiksa dong. Siapa tahu pendengar kalau ada koreksi nanti bisa sampein aja di IG Ngobrol Etikal ya. Oke, gue ke pertanyaan terakhir deh karena udah terlalu lama kita ngobrol ya. Tadi mulai dari bercanda-bercanda kemudian jadi gila ngomongin soal riset ya. Riset di negara kita. Pertanyaan terakhir nih, apa hal yang menurut kalian bisa membuktikan bahwa jurusan ini tidak berpengaruh dengan karir? Tadi kita balik lagi ke awal gitu. Kayak apa tuh yang bisa membuktikan bahwa jurusan ini nggak gelap-gelap amat gitu?
Gimana dari Amar? Oke, jadi menurut gue terutama karena kita di UI ya, ini menurut pendapat gue karena kita di UI nih, yang paling penting itu adalah koneksi sih menurut gue. Koneksi dengan orang-orang UI ini penting banget karena setahu gue orang-orang di sini mereka itu punya banyak project dan punya banyak urusan lah yang walaupun nggak langsung bersinggungan dengan kita, tapi bisa jadi ada urusan dengan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi koneksi penting banget. Tapi bukan berlaku buat UI doang nih, universitas lain pun yang bisa dianggap yang biasa gitu, itu bisa kita tetap harus memanfaatkan jaringan ya kan? Oh iya benar sih, cuman maksud gue di UI ini paling enggak ya kemungkinannya jauh lebih besar karena mereka itu kan global minded lah istilahnya, istilah keren-keren. Global minded. Jadi mikirnya itu bukan cuma nasional doang tapi internasional juga. Jadi intinya walaupun lu di jurusan manapun gitu ataupun di universitas apapun, walaupun lu di universitas terkenal maupun lu jurusan lu bagus prospek kerjanya, kalau lu nggak manfaatin jaringan ya sia-sia juga, ya nggak sih? Setuju. Itu ya Mare. Iya itu pasti sih. Oh dari Amade gimana Made? Nggak terkenal tuh nggak gelap banget, itu menurut gua sesuatu hal yang tabu sih menurut gua, karena even kalian kuliah di jurusan yang paling terkenal pun itu belum tentu kalian bisa jadi orang yang sukses, tergantung dari diri kita sendiri. Terus yang paling penting itu ini sama yang tadi Amar bilang sih, itu koneksi, jaringan itu penting banget. Banyak bergaul, banyak ketemu sama orang, kita ngobrol, itu bisa membuka peluang kerja kita lebih baik di masa yang akan datang gitu. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, kayaknya nih kalau menurut gue kayaknya kalau masuk ke dunia kerja yang diutamakan itu soft skill sih. Jadi bukan ijazah, kayak even lu ijazah lu nilainya misalnya kumlot atau lu punya predikat prestasi banyak tapi ternyata masuk ke dunia kerja lu nggak punya soft skill, ya itu perusahaan berat juga nerima lo, apalagi lu nggak punya pengalaman gitu kan. Nah, tuh dengerin tuh ya para anak muda ya, dengerin nih orang tua kita nih yang satu ini. Oke, kita lagi. Wildan gimana kan menurut tuh gimana nih bisa membuktikan bahwa jurusan tidak terkenal nih itu juga bisa bagus dalam karir? Apa yang kita mesti lakukan? Jawaban gue sama yang lain sih, gue udah ngerasain punya koneksi kan sama beberapa alumni gitu. Terus ya dan akhirnya gue kenal sama alumni dan ya itu dapat kerjaan dari mereka, kayak udah gue kerja sama gue aja nih, ditawarin freelance sama mereka. Ya udah kayak lu nggak dites skill kayak kita kayak gimana, yang penting kayaknya gue kenal sama lu, jadi udah punya koneksi yang baik. Jadinya gitu sih kayaknya menurut gue. Tapi ya tetap aja skill itu kan perlu ya. Terus kalau misalnya lu nggak punya skill ya lu nggak akan dipanggil lagi. Jadi ya pertama lu punya koneksi, kedua lu skill oke lah, ya udah kayak aman deh. Gue juga mau nambahin juga sih, kayak misalkan jurusan lu misalkan yang nggak terkenal, misalkan sastra apa gitu, sastra Toraja gitu misalkan, itu bisa aja lu misalkan gitu kan, bukannya merendahkan, tapi setidak terkenal apapun jurusan lu sebenarnya lu bisa dapat ilmu di situ kan. Nah ilmu itu yang lu pakai nanti buat skill lu, ya nggak sih? Kayak misalkan ya, kalau di sejarah ini kan kita ada analisis, kita soal apa namanya, merangkai kata, ya nggak sih? Kita kan bikin makalah, bikin jurnal, cara merangkai kata, kemudian kita ngelatih juga. Ya kan kita kan ada belajar apa namanya tuh? Mas siapa namanya? Retorika, kita belajar retorika sejarah. Kan itu kita belajar juga, misalkan yang di sastra apa gitu ya, dia belajar nganalisis kata-kata gitu. Itu kan salah satu skill juga cuy. Bukan berarti jurusan nggak terkenal lu nggak dapet apa-apa, ya nggak sih? Justru lu itu yang lu harus manfaatin, lu aplikasikan ke kerjaan lu. Iya itu betul banget buat sih. buat portofolio juga kan sekarang kita dimintain pasti portofolio, kayak misalkan apa nih kemampuan lu udah ngelakuin apa aja, keahlian lu apa gitu. Tapi yang lebih penting tuh gini sebenarnya, kalau misalnya kita di jurusan sejarah, even misalnya kita punya koneksi sedikit atau kita cukup ini ya cukup pantas gitu ya, tapi itu tetap bisa menjanjikan juga kalau kita serius menggeluti bidang penulisan, penelitian, research, dan sebagainya. Banyak juga kok beberapa alumni sastra yang sekarang juga kerja di perusahaan besar yang menurut gue sih cukup bonafit, yang nggak mungkin ini anak ijazahnya
sastra, lagi sejarah, tapi bisa kerja di perusahaan gede itu. Setelah nggak berhubungan lah gitu ya. Iya. Kalau ternyata skill yang didapat dari kuliahnya itu bisa manfaat buat kerjaannya dia gitu kan. Itu sih oke. Mungkin itu aja kali ya, karena udah kepanjangan juga nih, asik banget nih ngobrol tentang kayak jurusan gini ya, akhirnya nyampe ke soal riset ya, gila. Keren banget. Terima kasih banyak ya buat Amar, Amade, Wildan udah mau gabung di Ngobrolitikal episode kali ini. Ya, Siap. Jangan kapok-kapok nanti kalau gue ajak lagi ya. Siap. Selalu. Oke, kira-kira kalian ada yang ini nggak dipromosin gitu, sosmed atau ada project apa gitu? Nah, saya sedang tidak ada apa-apa sih. Saya ingin yang denger aja doain gue lulus semester ini. Iya. Amin. Gue juga sama sih, doain semoga corona cepat berakhir, terus pemerintah bisa cepat buka layanan perpustakaan sama Andre-nya, jadi yang lagi skripsi, yang lagi jurnal bisa selesai. Amin. Pengen aja sih. Gue punya pesan terakhir sih. Gimana, Mar? Akhir gue cuman ya doain semoga lulus aja sama perpustakaan. Dan satu lagi, gue pengen banget bimbingan tatap muka, cuy. Asli gue udah nggak. Oh iya, Gue udah nggak semangat banget nih sekarang. Jadi gue pengen buat bimbingan tatap muka bisa lagi. Tapi ya gimana? Bimbingan ya. Iya. Inilah derita mahasiswa akhir ya. Iya. Kalau jodoh enggak, Mar? Kalau jodoh ntar lagi lah. Ntar lagi. Gue tahu lu udah umurnya, Made. Sabar. Jurnal dulu, selesaiin jurnal. Iya, doain lah, udah selesai lah. Udah pusing gue juga. Oke, makasih juga buat pendengar Ngobrolitikal. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya buat kalian, termasuk khususnya nih kalian yang di kelas 12 nih yang lulus jalur corona. bisa menimbang-nimbang ya perkataan-perkataan kita tadi. Bagi kalian yang ingin dukung Ngobrolitikal, kalian bisa kirim dukungan kalian ke akun Saweria kita di saweria.co/donate/ngobrolitikal. Dan bagi kalian yang mau ngasih kritik dan saran, kalian bisa DM kita di IG di Ngobrolitikal. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.